Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita bertemu kembali di kuliah pelayanan informasi obat. Hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang evidence-based medicine ya. Evidence-based medicine ini terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa itu evidence-based, terus kemudian di mana kita bisa memperoleh bukti-bukti evidence-based medicine tersebut. Terus kemudian minggu depan teman-teman melakukan presentasi tentang share pengalaman teman-teman dalam mencari website untuk mencari bukti-bukti evidence base tersebut. Nanti tugasnya ada di slide paling akhir. Kalau misalnya slide ini kurang jelas, teman-teman bisa download di LMS ya, karena isinya adalah sama. Baik, evidence-based medicine itu secara sederhana kita mengatakan sebagai pengobatan berbasis bukti ya, di mana bukti tersebut yang kita cari adalah bukti yang terbaik karena akan digunakan untuk membuat keputusan terkait dengan perawatan seorang pasien. Itu yang seket ya, itu seperti itu. Dan menurut McKibben itu kurang lebih juga sama. Jadi evidence-based medicine merupakan sebuah pendekatan dari bidang kesehatan dalam hal mengkoleksi atau mengumpulkan data dan informasi, menginterpretasi, integrasikan ya. Jadi mengumpulkan, menginterpretasi dan mengintegrasikan hasil-hasil tentang pengamatan terhadap pasien yang valid, penting dan applicable berdasarkan observasi dari dokter ataupun para peneliti ya. Jadi ini jadi yang dicari di evidence itu adalah yang berasal dari peneliti, berasal dari dokter itu sendiri, kemudian juga bisa jadi dari laporan pasien, di mana semuanya itu merupakan data yang valid, penting dan dapat digunakan ya. Jadi ini diharapkan sama juga seperti David Sackett tadi, yaitu untuk meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan klinik untuk merawat pasien. Jadi intinya evidence-based medicine itu adalah itu. Kemudian secara praktis adalah jadi secara praktis ya, ada di buku yang namanya evidence-based medicine ini, itu seperti itu. Dikatakan sebagai integrasi dari atau penggabungan dari semua bukti terbaik hasil penelitian dari hasil dari keahlian dokter ataupun pasien ya, nilai-nilai yang diberikan pada pasien. Jadi intinya adalah sama. Jadi semua informasi yang terkait untuk pengambilan keputusan klinik itu bisa berasal dari dokter, bisa berasal dari pasien. Itu adalah hal yang sangat penting di situ. Nah, step-stepnya ya. Jadi kalau kita terkait dengan evidence-based medicine, ternyata sebagai seorang farmasi kita akan lebih mencari terkait dengan obat ya, terkait jadi bukti-bukti terkait obat yang digunakan. Itu seperti itu. Jadi step 1 kita akan memformulasikan pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan atau kita ingin mencari jawaban dari suatu pertanyaan apa. Kemudian mencari informasi, kemudian mereview informasi tersebut dan melakukan kritisi ya, critical appraisal, lalu memperoleh hasil yang akan bisa diterapkan dalam praktek klinik kita. Kalau kita farmasi tentunya yang step 4 itu hasil yang diperoleh merupakan kekayaan bagi praktek kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker. Itu seperti itu. Nah, kita akan melihat salah satu metode yang paling terkenal, yaitu metode PICO, di mana P itu terdiri dari patient, population, or problem ya. Jadi problem apa yang mau kita cari, atau pasien seperti apa yang ingin kita cari informasinya, atau populasi yang seperti apa. Lalu intervention itu intervention terhadap
P tersebut, lalu C itu komparator, pembandingnya apa untuk pembanding intervention tersebut, lalu O itu outcome atau hasil yang ingin diperoleh. Ada komparator di sini kan namanya juga kita nanti ingin menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik ya. Jadi keputusan yang terbaik, jadi ya nanti tentunya harus dikomparasikan. Nanti saya akan mengambil contoh misalnya untuk orang hipertensi yang paling baik itu lisinopril atau amlodipin misalnya. Itu sederhana ya, untuk dapat mendapatkan goal terapi yang terbaik gitu. Tinggal ditambahkan nanti problemnya apa untuk pasien hipertensi yang seperti apa hanya hipertensi biasa, kemudian usia berapa, itu adalah masuk yang di dalam P. Tapi itu adalah variasi, tapi secara sederhana PICO adalah itu. Nah, kita lihat misalnya ya dari gambar tadi ya, misalnya tadi kita ingin tahu, saya ingin mengetahui problem pada pasien hipertensi. Apa yang kamu ingin peroleh? Saya ingin membandingkan antara pemberian lisinopril dan amlodipin dalam hal pencapaian penurunan tekanan darah yang baik gitu ya. Jadi itu formulate a question-nya seperti itu. Tadi patient diagnosis atau problem itu kita tulis hypertension, intervensinya lisinopril, kontrol atau standarnya misalnya amlodipin, outcome-nya penurunan tekanan darah. Jadi kita akan bertanya melalui cara PICO ini antara penggunaan lisinopril dan amlodipin untuk pasien hipertensi dalam hal menurunkan tekanan darah itu baik yang mana? Itu pertanyaannya adalah itu. Nah, tentunya untuk mencari informasi itu kita mencari di website ya. Nah, mencari di website ini adalah sebuah problem tersendiri yang nanti akan kita sampaikan di sini. Apakah semua website bisa bisa menjadi sumber informasi yang benar? Apakah semua informasi yang ada di website tersebut valid misalnya begitu? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kita selalu tanyakan ya. Inilah nanti yang menjadi inti dari pencarian evidence base ini. Selama informasi yang kita peroleh itu berasal dari tempat yang valid ya, yang baik ya, informasinya baik, itu maka itu paling tidak informasi yang kita peroleh itu sudah menuju evidence base. Tinggal step 3-nya. Setelah informasi itu kita peroleh dari website yang baik misalnya gitu, atau dari jurnal yang baik, lalu kita review. Nah, ini kemampuan seorang farmasi di sini. Bagaimana kita mampu mereview ya, suatu obat dibandingkan dengan obat lain untuk terapi pasien dengan goal standar tertentu. Nah, di sinilah step 3-nya ini sesuatu hal yang tidak mudah juga. Nah, lalu step 4 hasilnya seperti apa? Jadi dari step 1, 2, 3, dan 4 ini kita harus mampu, kita ingin mencari apa sih? Kita ingin mendapat jawaban apa? Kita mencari di mana, itu butuh keterampilan tersendiri. Lalu bagaimana kita mereview, bagaimana kita menginterpretasi informasi yang ada di artikel publikasi tersebut, itu juga butuh keterampilan tertentu, butuh latihan yang terus-menerus ya. Sehingga dalam praktikum pelayanan informasi obat ini, mengapa pencarian informasi dan review artikel atau critical appraisal itu menjadi sesuatu yang pokok, karena itu adalah pondasi dari semua informasi yang bisa nanti akan Anda sampaikan kepada pasien, pada tenaga kesehatan lain, pada masyarakat, atau untuk kepentingan penelitian dan lain-lain. Itu seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke step 2. Sumber informasinya itu apa saja sih yang bagus ya? Jadi ada yang systematic review atau meta analisis, maaf itu salah ketik ya, meta analisis, kemudian clinical practice guideline, ada critically appraised topic, ada original article yang berisi tentang data-data yang primer, yaitu information resource yang bisa kita cari adalah itu. Nah, kita lihat contoh untuk systematic review atau meta analisis. Di mana sih kita bisa memperoleh ya? Ini hanya contoh dulu ya. Misalnya database dari Cochrane Library ya.
Kemudian ada di database clinical queries, Bandolir, dan CRD database. Itu ada aksesnya. Yang 3 paling bawah itu free, dan yang atas Koran Library itu membutuhkan login ya, subskripsi atau free di beberapa country. Tapi kita bisa memanfaatkan itu seperti itu. Kemudian ini contoh dulu. Koranlibrary.com search ya. Jadi Anda minggu depan bisa mencoba mempraktekkan ini, sekaligus saya jelaskan tugasnya ya. Misalnya nanti Anda mendapatkan tugas untuk mencari sesuatu di koranlibrary.com search ya. Jadi misalnya di sini kita buka ya, koranlibrary.com search. Di sini ada library.com, lalu kita akan search. Misalnya saya di sini Amlodipin ini. Kita masukkan browse Amlodipin, lalu di sini akan ada macam-macam di sini. Nah, di sini ada misalnya nomor 1 itu farmakoterapi for mild hypertension. Di sini ada di bagian koran review. Oh, ternyata ini ada 57 review terkait Amlodipin. Ini di sini bagian kiri bisa diklik. Tapi terkait Amlodipin, terkait protokol tentang penggunaan Amlodipin misalnya, itu ada di sini yang di 12 ini. Anda bisa klik tab yang ini. Kalau Anda ingin melihat penelitiannya, ini ada 3731. Bisa diklik di bagian trial di sini. Atau Anda pengen tahu tentang berbagai pertanyaan terkait Amlodipin di bidang klinik, ini ada 8 yang di sini. Nah, jadi dari sini ini Anda bisa mencari banyak. Di sini ada datanya 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Ini ada datanya. Jadi tentang Amlodipin 2 tahun yang lalu ada 11, 3 bulan yang lalu ada 2. Nah, ini berarti ini cukup lumayan ini. Banyak sekali informasi yang bisa diperoleh melalui Amlodipin ini. Trialnya saja 3731. Nah, di sini maksud saya adalah kalau Anda nanti yang mendapat tugas di koranlibrary.com ini, silahkan explore lah. Explore ada di mana di koran, protokol, di trial, di clinical answer dan sebagainya, atau semua yang ungu-ungu ini dicoba dibuka. Nanti Anda mempresentasikan minggu depan ya, misalnya tergantung tugasnya apa, lalu Anda bercerita apa yang saya explore terkait website ini, sehingga kalau Anda ada berdelapan ini ya, saya rasa kita bisa meroleh 4 sampai 5 website yang bisa kita pakai untuk hasil pengalaman teman-teman semua, misalnya begitu ya. Ini bisa dicoba ini hanya contoh dulu. Yang lain misalnya Anda mendapatkan tentang PubMed, NCBI, NLM nih, Gov ya. Ini paling sudah sering sekali Anda buka ya. Misalnya saya pakai ini nama obat ini, nama dagang nih, S4G misalnya gitu. X4G, lalu kita cari, tapi ternyata X4G-nya itu yang keluar malah Amlodipin. An overview of its pharmacodynamic and pharmacokinetic. Itu seperti itu ya. Ini di sini ada free full text ya. Free full text di sini ada free full text, abstract ya, itu seperti itu. Jadi Anda bisa klik ini seperti ini. Jadi silahkan nanti dicari kalau misalnya dapat NLM ini. Lalu kemudian meta search engine di sini ya, macam-macam di sini. Ada trip database ya. Trip database ini menarik ini ya. Ini bisa free, bisa subscription, tapi saya rasa bisa dipakai ini. Saya cukup suka memakai tripdatabase.com ini. Lalu ada Skyrus, ada Google. Kalau Google ini jelas paling enak di sini ya, paling gampang lah ya. Paling gampang untuk mencari lewat ini. Nah, ini misalnya di trip database ya. Trip database, di trip database nih kalau lihat kita yang melihat di kiri atasnya ada macam-macamnya, ada search, ada Pico, ada advanced, ada recent di sini. Ya. Kalau di Pico tadi kita akan isi PICO ya. Misalnya kita isi ya, ini misalnya kita isi hipertensi, lalu intervensinya Amlodipin, pembandingan lisinopril, outcome-nya increase outcome on hipertensi. Misalnya gitu ya. Lalu begitu itu kita jalankan, maka kita akan mendapatkan kotak yang kanan bawah ini. Kita lihat di sini ya, hypertension ya, itu di P-nya, Amlodipin treatment itu interventionnya, lisinopril treatment itu komparatornya, dan increase outcome on hypertension itu outcome yang kita harapkan. Ada berapa? Ada 125 hasil di sini.
Ya, ada 125 hasil, Anda bisa klik apakah ada yang bisa dibuka. Anda lihat, nanti Anda explore apakah ini full text semua, free atau tidak lah. Lalu ada di sini ada evidence type ya, ada evidence type, ada clinical area, ini bisa dieksplor lagi di sini. Jadi teman-teman bisa mencari banyak ya informasi yang ada di sini ya sebagai latihan untuk menggunakan mengeksplor sebuah website. Mungkin teman-teman pernah mengeksplor website ini, tapi mungkin tidak secara mendalam mengeksplor website ini. Kalau kita punya 1-2 website yang ibaratnya sudah kita cocok dan memang banyak informasi yang bisa kita peroleh, ada baiknya kita mengeksplor website itu dengan lebih mendalam supaya supaya kita makin paham tentang cara penelusuran di website tersebut. Lalu ada beberapa misalnya clinical practice guideline ya. Ini ada banyak ya. Saya sering memakai yang free itu misalnya NICE, www.nice.org.uk. Itu banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat ya terkait dengan obat-obatan, banyak sekali. Ada NELH juga. Ya, itu silahkan masuk ya di situ. Itu juga banyak sekali yang bisa kita explore ya. Kita lihat ini NICE ya. NICE di sini ada NICE pathway di sini ya. Nanti Anda bisa explore di sini ada apa? NICE guidance ya, standard and indicator, evidence search, ada BNF, British National Formulary, ada journal and database ya. Kemudian guidance untuk browsing bisa kondisi dan penyakit, health and social care ya, health proteksi kesehatan, lifestyle, populasi, masih banyak lagi ya. Ini hal-hal penting yang sebaiknya Anda kerjakan. Ini ada read about our approach to COVID-19 ya. Ini kan terbaru kan ini ya. Di websitenya sudah ada itu. Lalu masih ada lagi cukup banyak yang critically appraised topic ya. Anda bisa mencoba di sini. Saya jarang pakai ini sih, tapi ini silahkan nanti dicoba saja. Ini cukup banyak yang bisa dicoba. Terus PubMed jelas ya, sering pasti Anda coba. Cancer kalau pengen www.cancer.org ya. Ini cukup banyak juga. Nah, kemudian beberapa informasi itu tadi website. Sekarang kita lihat buku, teman-teman ya. Buku, kalau mungkin Anda melihat banyak buku, ini saya melihat di banyak tempat ya. Ini di website ada ya. Beberapa buku Anda perlu paham, mungkin di perpustakaan ada beberapa buku yang bisa ya. Kalau Anda melihat drug fact and comparison di sini ya. Jadi ini drug fact and comparison ini fakta tentang obat dan perbandingannya ya. Dia dari judulnya ini. Lalu isinya apa? Nih isinya ada cukup banyak di sini ya. Ini bisa Anda pakai sebagai sumber informasi untuk buku. Lalu AHFS Drug Information ya. Ini kebetulan saya searchingnya yang 2014 dapatnya. Nah ini di sini ada yang menarik apa? Kalau ini yang menarik off-label usage ya, off-label usage ini kan tidak banyak ya buku-buku yang mengulas tentang off-label. Tapi kalau over-the-counter drug, karena nama kiri ini menservis semua informasinya ya. Jadi ini off-label usage ya. Ada imunisasi juga, hal yang menarik yang saat ini sedang menjadi tren juga. Kemudian ini Martindale, teman-teman ya. Martindale ini bukunya tebal, tapi betul namanya The Complete Drug Reference. Ini sebetulnya adalah buku yang wajib dibaca oleh semua mahasiswa farmasi dan juga apoteker. Ya. Karena buku ini betul-betul komplit, teman-teman. Ya, silahkan dicari ya, karena kalau saya ini bisa melihat di internet ini walaupun edisinya mungkin yang agak lama, tapi nggak apa-apa, kita cobalah mencari yang yang sudah yang edisi lama. Biasanya
sudah bisa di-download secara free. Cobalah Anda lihat ya. Anda lihat, yang penting isinya dipahami. Anda di situ akan melihat sejarah farmasi juga secara komplit sekali. Ya. Memang ini ribuan halaman, tapi Anda lihat dari situ nanti dari sejarah farmasi dari zaman dulu sampai sekarang yang sudah sampai katakanlah kalau nggak salah sampai imunisasi sudah dibahas juga dan prospeknya di masa mendatang. Ini buku yang sangat membuka wawasan ya. Saya berharap teman-teman bisa mencari buku ini, itu seperti itu. Kalau ini DIH Drug Information Handbook, saya rasa Anda sangat familiar di sini ya. Kalau Anda suka dengan buku ini sifatnya praktis ya, applicable ya. Ini sangat penting juga untuk Anda. Kemudian Pharmacotherapy a Pathophysiology Approach di sini, ini bagus juga ya. Buku ini cukup bagus, dikemas, cara penyajiannya sudah lebih menyenangkan ya, itu seperti itu ya. Di sini ada untuk kita misalnya pharmacoeconomic issue, patient compliance ya, ada monitoring approach, dosing guideline recommendation ya. Ini adalah hal penting yang perlu kita peroleh di sini, walaupun ini lebih pada kita memahami bagaimana pendekatan, bagaimana penggunaan obat berdasarkan kondisi patofisiologi ya. Jadi kita perlu melihat pola pikir bagaimana diagnosis itu ditegakkan sebelum kita akhirnya tahu obat ini diresepkan karena ini penting supaya kita menjadi tahu. Tapi kita tetap bicara tentang obatnya. Lalu applied therapeutic ini juga cukup bagus ya. Ini yang menarik adalah ada comparative drug information sama pharmacokinetic properties ya. Ini bagus ya, pharmacokinetic properties. Nah, ini mendasari pola pikir ilmiahnya di sini pharmacokinetic properties karena terkait applied therapeutic ya. Terus kemudian ada lagi ya, ini Handbook on Injectable Drugs. Handbook on Injectable Drugs ini memuat banyak hal, bagaimana misalnya nanti mencampur obat-obat injeksi ya. Di situ ada misalnya ada tabel kalau ini dilarutkan dengan pelarut A, hasilnya seperti apa, tahan berapa lama, stabilitasnya. Kalau dengan pelarut B bagaimana? Lalu dibandingkan kalau obat A dilarutkan di pelarut 1 dan pelarut 2 itu seperti apa. Ini ada di injectable drugs. Kemudian ada drug in pregnancy and lactation. Ini memang spesifik sekali ya. Tapi ini mungkin menjadi informasi yang penting kalau misalnya nanti memang pekerjaan teman-teman terkait dengan wanita hamil dan menyusui ya. Ini adalah hal yang sangat penting buku ini juga. Lalu kemudian, kalau Anda informasi dari online itu, mohon melihat kode ini ya, HONCODE ini ya. Kalau sebuah website ada kodenya HONCODE ini, berarti website ini ibaratnya sudah terverifikasi. Ya, terverifikasi itu artinya ya informasi yang dimuat di online resource ini adalah informasi yang benar. Ya, lihat di HONCODE ini seperti ini. Ya. Itu seperti itu, tapi juga ada yang tidak sesuai, itu juga ada. Ini kita lihat di sini keterangannya, nanti silahkan dibaca sendiri. Lalu beberapa website yang free ya, misalnya di sini. Nah, ini Medscape ya. Nah, ini di Medscape juga menarik ya. Kalau nanti Anda bisa searching di sini ya terkait new and perspective, hal-hal apa yang baru. Kemudian terkait obat dan penyakit, CME itu continuing medical education ya, and education ya. Kalau ini memang terkait dengan pendidikan kedokteran, maka di sini ada khusus CME and education. Anda silakan membaca aja supaya juga mempunyai gambaran ya. Lalu ada medicine ya. Ini saya beri contoh sama tadi amlodipin lagi. Amlodipin di sini search ya.
Di sini ada keterangan yang lainnya, ada amlodipin, garis miring olmesartan, ya itu seperti itu. Ya. Ini yang free di website. Lalu ada pdr.net nih ya, ini menarik nih. pdr.net ini mengarahkan pada informasi-informasi yang terbaru ini ya. Informasi-informasi terbaru yang tentang misalnya obat-obat baru yang muncul ya. Ini di sini ada drug alert ya, perhatian terhadap obat tersebut, drug recall, obat-obat yang ditarik, atau drug approval, obat-obat yang disetujui untuk diedarkan. Nah, ini menarik yang di PDR Search ini. Jadi ada 3 hal penting di sini, yaitu perhatian terkait obat, misalnya ada pengumuman informasi tentang obat tertentu. Kemudian ada drug recall, obat-obat apa yang ditarik dari peredaran. Lalu ada drug approval. Ya, approval itu ada nomor izin edarnya ya, berarti disetujui untuk di launching ya. Silahkan nih masuk di pdr.net supaya kita menjadi tahu tentang informasi-informasi yang ada di situ. Lalu ada di Rx ya. Rx ini juga bagus nih ya. Rx tuh di sini ada bagaimana misalnya kita ambil contoh obat ya, generiknya valsartan, brand name-nya Diovan. Kita lihat diklik di situ di bagian profesional seperti apa, di bagian consumer seperti apa, lalu kita lihat side effect ya. Jadi di Rx ini kita mendapatkan informasi-informasi praktis misalnya tentang penggunaan Diovan dilihat dari sisi profesional ya. Profesional berarti macam-macam tuh, ada indikasi, dosage, side effect, drug interaction, warning dan sebagainya. Lalu ada dari sisi consumer seperti apa, konsumennya menanggapinya penggunaan Diovan ini seperti apa, lalu bagaimana efek sampingnya ya. Ini dari sisi ini ya. Jadi kalau bisa mendapatkan banyak informasi dari Rx ini seperti itu. Drugs.com juga menarik ya. Ini saya juga sering menggunakan. Yang jelas drugs.com ini saya menggunakan sudah beberapa tahun dan dia banyak banyak tambahan yang terjadi ya. Jadi misalnya di sini ada drug interaction report ya, antara amlo, diclofenac dan valsartan ya. Dari sisi konsumer apa yang terjadi, dari sisi profesional bagaimana cara mengatasinya ya, itu seperti itu. Di sini ada moderate, ada yang lain terkait food ya, itu dan sebagainya. Dan ini hasilnya, kalau dulu misalnya antara amlo dan diclofenac itu dia hanya menuliskannya sedikit ceritanya ya. Tapi akhir-akhir ini informasi terkait ini cukup banyak dan disertai dengan sumber informasi di mana website ini memperoleh datanya. Ini menarik sekali ya. Ini juga hampir sama dengan Rx tadi, pandangan dari konsumer dan dari profesional. Nah, yang menarik dari drugs.com ini adalah apa? Ada testimoni dari konsumen ya. Nah, testimoni dari konsumen itu kalau dibaca adalah sebuah cerita ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu apakah sebuah obat itu memiliki efek samping tertentu ya, klik aja di sini di drug interaction atau drug adverse event misalnya begitu. Nah, di situ nanti pasien itu akan bercerita. Nah, cerita-cerita ini kalau Anda membaca ada 6 atau 7 orang yang bisa bercerita di situ, Anda bisa membayangkan, oh, ini yang paling sering terjadi itu ini, atau ini pendapat konsumen tentang efek samping dari obat ini. Ini menarik ya. Jadi di masa pandemi ini, walaupun Anda tidak pernah keluar ibaratnya, Anda berada di depan laptop, saya rasa informasi yang disajikan drugs.com ini adalah sesuatu yang menarik ya. Anda mungkin biasa searching Medscape ya, efek samping yang terjadi apa, itu ada prosentase ya. Terus Anda bisa memprediksi kalau Anda presentasi ini tingkat kejadian efek sampingnya sekian, jadi perlu perhatian dan sebagainya. Kalau Anda tambah dengan melihat drugs.com, Anda akan melihat ini yang dikatakan di website Medscape misalnya kejadiannya ada misalnya menyebabkan inflamasi.
Cek di drugs.com di testimoni konsumen. Oh, ternyata ada. Nah, ini adalah sebuah penggabungan informasi dari dua website yang menurut saya akan menjadi sebuah informasi yang berharga apabila itu Anda olah untuk presentasi secara daring ini. Ya, jadi Anda tidak bertemu dengan banyak orang karena memang ini tidak bisa terjadi, tapi dengan searching ini Anda tetap bisa bercerita. Ya, misalnya Anda diminta untuk presentasi suatu kelompok atau tentang amlodipin misalnya, Anda bisa cerita amlodipin klasik ya, ada indikasi, dosis, kemudian cara penggunaan, terus berapa lama biasanya menimbulkan efek. Tapi Anda juga misalnya bercerita tentang efek samping, Anda bisa menggabungkan itu. Jadi obat itu kan terkait mutu itu pasti sudah terkontrol karena dibuat oleh pabrik yang memiliki lisensi CPOP. Tapi kalau khasiat pasti sudah dikontrol melalui berbagai riset penelitian. Nah, patient safety ini penting. Ya, dengan patient safety Anda akan bisa melihat apa yang terjadi setelah orang menggunakan obat tertentu. Ini salah satu cara untuk mencarinya di situ. Nah, ini red flag tadi saya ulang sekali lagi, tapi saya rasa ini sudah sama. Jadi hati-hati terhadap website-website yang mungkin informasinya tidak valid. Ini sangat penting. Lalu ada yang smartphone and tablet application ya. Ini ada ada yang di di handphone ya, banyak sekali di sini. Silahkan nanti bisa dicari. Kalau tidak salah di YouTube saya juga sudah ada Drug Information Resource untuk Medscape sampai Skycape di sini. Ya, kemudian terkait rumor dan hoax ya. Nah, ini Anda bisa mencari informasi-informasi di bagian ini untuk mengetahui apakah sebuah informasi tentang obat atau pengobatan atau penyakit itu hoax atau fakta misalnya begitu. Ini hal yang penting yang harus kita coba untuk ketahui. Nah, ini tugasnya teman-teman ya. Ini hanya contoh ya. Jadi misalnya bandingkan efektivitas penggunaan amlodipin dan lisinopril pada pasien yang mengalami hipertensi. Ya. Contoh soal kedua, bandingkan efektivitas penggunaan amlodipin dan lisinopril pada pasien diabetes. Bandingkan keamanan penggunaan nifedipin dan ramipril pada pasien hipertensi. Ya. Jadi contohnya ya, jadi misalnya yang kedua soalnya ya, berarti P-nya itu diabetes ya, intervensinya amlo, terus pembandingnya lisi. Nah, itu efektivitas penggunaan amlo ini pada pasien diabetes, jadi pada penurunan tekanan darah. Explore ini contoh ya, ini ada Cochrane Library, drugs.com, NICE, clinical evidence, atau mana lagi yang bisa Anda explore. Jadi ini hanya sebagai contoh. Dan tugas ini silahkan karena Anda ada berdelapan, saya rasa Anda bisa 8-8-nya presentasi ya. Satu orang sekitar 10 menit gitu. Saya rasa kalau Anda benar-benar explore, nanti tinggal dibagi tugasnya yang mana. Dan ini tugas ini obatnya tidak hanya terbatas amlo sama lisi ya. Ini hanya contoh saja. Anda mau mencari sesuatu terkait dengan skripsi Anda atau terkait dengan tugas mata kuliah lain, masukin aja obatnya apa. Yang penting ada problemnya, ada interventionnya, ada komparatornya, dan ada outcome-nya. Itu seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya cut dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Belum ada Pak kalau dari saya. Belum ada Pak kalau dari saya. Silahkan. Belum ada juga Pak kalau dari saya. Belum ada. Belum ada juga Pak kalau dari saya. Terima kasih. Baik.
Oke, kalau demikian mending kalian coba sendiri untuk atau ada yang mau mencoba dulu satu untuk misalnya Anda masuk ke trip database lalu Anda explore lalu Anda coba untuk menyampaikan di sini sebelum tugas satu-satu itu dilakukan. Mungkin ada yang mencoba lebih dulu lalu bisa disampaikan itu seperti itu. Silahkan dicoba dulu.